Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini melalui program Motivasi Pagi, kita akan membahas firman Tuhan di bawah sebuah tema semangat. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang semangat, maka pada hari-hari ini satu hal yang iblis ingin bunuh adalah semangat. Banyak istri yang lihat suaminya sendiri tidak bersemangat. Banyak suami yang tidak bersemangat lihat istrinya sendiri, tetapi lebih bersemangat lihat istri tetangga. Beragam persoalan yang sering kali menimpa kita juga acap kali membuat kita kehilangan semangat. Banyak anak muda yang tidak bersemangat menjalani hidup ini, apalagi dengan pelayanan dan hal-hal kerohanian, lebih tidak bersemangat. Salah satu yang setan mau buat adalah membunuh semangat. Semangat adalah awal dari iman. Kalau kita lihat orang-orang beriman, mereka pasti bersemangat. Saudara-saudara terkasih, jika kita memperhatikan wanita yang sudah 12 tahun pendarahan yang dikisahkan di dalam Alkitab, pasti dia adalah orang yang bersemangat. Ketika Daniel dibuang ke gua singa, sebetulnya yang mau dibunuh dari Daniel adalah semangatnya. Secara manusia, apa yang bisa dibuat kalau sudah berada di gua singa? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur perapian, sebenarnya yang mau mereka bunuh adalah semangatnya. Tetapi yang luar biasa dari mereka, meskipun semangat mereka dicoba hendak dibunuh, tetapi mereka tetap bersemangat. Mereka bahkan berkata, "Jikalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuan dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Daniel pasal 3 ayat 17-18. Meskipun semangat mereka dicoba untuk dibunuh, tetapi mereka tetap semangat. Saudara-saudara terkasih, dalam kitab Rut kita juga melihat seorang yang penuh semangat yang bernama Mordekai. Ia ada dalam keputusan yang sangat sulit. Seluruh orang Yahudi menghadapi ancaman hendak dibunuh mati. Tiang gantungan sudah disiapkan untuk membunuh Mordekai, tetapi Mordekai tidak patah semangat. Ia datang kepada Ester dan berkata, "Karena kamu di istana raja, lakukanlah sesuatu untuk membantu bangsamu." Ketika Ester berkata, "Maaf paman, saya tidak bisa berbuat banyak," Mordekai tidak kemudian kehilangan semangat. Ia berkata, "Kalau kami tidak menolong kamu, bagi kami tetap datang pertolongan." Dengan kata lain, Mordekai tidak patah semangat. Ester membenarkan hal itu, lalu kemudian mengajak bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Ester berubah menjadi orang yang bersemangat dan ia berkata, "Kalau terpaksa aku mati, aku siap." Inilah orang yang bersemangat. Orang-orang yang bersemangat tidak mau peduli apa yang akan terjadi. Di pihak Tuhan kita selalu rebut kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian ini, pelajaran apa yang dapat kita peroleh? Semangat dalam hal apa yang harus kita miliki? Semangat yang harus kita miliki yang pertama adalah semangat untuk mengadakan perubahan. Hidup yang setia adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Jangan kita berprinsip karena Tuhan Yesus tidak berubah, maka saya tidak mau berubah.
Justru karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, maka kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita tidak akan pernah menuju sesuatu yang lebih baik. Orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus senang berubah. Mengapa demikian? Karena inti hidup Kristen adalah yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Setiap hari harus menjalani perubahan dalam hidup kita. Setiap hari bisa saja ada kekurangan dalam hidup kita. Seringkali kita jadi orang yang mudah apatis. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari setiap kita bersemangat di dalam mengadakan perubahan kepada sesuatu yang baik. Yang kedua, semangat apa yang harus kita miliki? Yaitu semangat untuk menghadapi tantangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, hidup orang percaya adalah peperangan. Ketika kita menjadi orang percaya, pada saat yang bersamaan kita menjadi musuhnya setan. Alkitab berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Artinya setan paling senang menyerang orang-orang percaya. Tapi kita ingat janji Tuhan yang berkata, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Yang selanjutnya, semangat apa yang harus kita miliki? Yang ketiga adalah semangat untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Allah kita adalah Allah yang senang dengan kemajuan. Allah kita bukanlah Allah yang statis. Salah satu virus yang berbahaya adalah virus GGD atau gitu-gitu doang. Ada banyak orang percaya yang 10 tahun yang lalu sampai sekarang gitu-gitu doang. Allah merindukan kita mengalami kemajuan dan peningkatan dari waktu ke waktu. Semangat yang keempat yang harus kita miliki adalah semangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita bersemangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biarlah melalui perenungan di pagi hari yang singkat ini, kita semua dibangun, dimotivasi untuk bersemangat di dalam hidup ini, bersemangat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bersemangat di dalam pekerjaan kita tiap-tiap hari, bersemangat di dalam pekerjaan rumah tangga kita, apapun tugas tanggung jawab kita, mari kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh semangat, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.